Makanya saya Ya, bilang, ya. kalau ada orang Kristen yang keluar dari Kristen pindah ke tempat lain, itu namanya mengalami kemunduran 2000 tahun. Ya, tapi kalau sampai ada orang percaya Yesus Kristus sebagai korban sempurna, ya dia mengalami kemajuan 2000 tahun. 2000 tahun. Wah, Mengalami kita kemajuan. advance. Tergantung sekarang. Selamat datang di Revival Church Jakarta. Di bawah pengembalaan Pendeta Ezra Soru, kita akan bersama belajar kebenaran firman Tuhan yang sejati. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bila Anda diberkati, jangan ragu untuk share. Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik. Puji nama Tuhan. Selamat siang Bapak Ibu Saudara. Kembali saya bersama acara Ngobras, Ngobrol Alkitab Santai bersama Bapak Pendeta Ezra Soru. Kali ini supaya kita nggak bosen, nggak boring dengan part yang urutan kemarin mengenai perkataan Yesus yang sulit. Jadi kita refreshing sejenak nih. Shalom Pak Ezra, apa kabarnya Kupang hari ini? Ya, shalom, baik Pak Yos, puji Tuhan. Jadi supaya kita refreshing Pak Ezra ya. Jadi kita agak break dulu mengenai perkataan Yesus yang sulit. Kita kembali masuk dalam satu serial yang baru. Judulnya Back to the Bible. Kembali kepada otoritas Alkitab. Kenapa kita memilih judul ini Bapak Ibu Saudara? Pak Ezra, kita ini seringkali hari-hari ini kan memang yang kita banyak lihat hari-hari ini di pengajaran-pengajaran di gereja Tuhan, banyak sekali yang menjadikan Alkitab hanya sebagai pelengkap saja dalam pengajarannya. Ya, supaya kelihatan rohani, sehingga karena dasar-dasar pengajarannya banyak dari pengalaman hidup atau perasaan atau bahkan motivasi-motivasi dunia yang ditempel dengan ayat. Nah, itu sebabnya ini keresahan saya, demikian juga banyak hamba-hamba Tuhan yang mungkin punya kerinduan yang sama untuk menjadikan Alkitab seharusnya menjadi dasar dari pengajaran semuanya, bukan dari pengalaman pribadi yang dijadikan doktrin. Nah, Pak, seri pertama ini kita akan bicara tentang dasar-dasar kenapa dan apa sih itu Alkitab. Pak Ezra, sebetulnya apa sih itu Alkitab? Clickbait kita tadi kan kita tulis nih Pak, apakah Alkitab benar-benar firman Tuhan? Itu. Nah, sebelum kita masuk ke sana, apa sih itu Alkitab Pak Ezra? Silahkan Pak. Ya, kalau kita bicara Alkitab, di dalam Alkitab sendiri itu ada kata Alkitab. Ya. Mungkin saya tunjukkan dulu ayatnya di Markus 15. Ya, di Markus 15 ayat yang ke-28 ya. Demikianlah genaplah nas Alkitab. Ya. Jadi di dalam Alkitab itu juga ada kata Alkitab. Bukan cuma di situ ya, juga di Lukas 4 ayat 16 juga sama. Ya. Lukas 4 ayat yang ke-16 itu ia datang ke Nazaret tempat dia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat dia masuk ke rumah ibadah, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Jadi memang Alkitab itu, kata Alkitab ada di dalam Alkitab. Nah, apa itu Alkitab? Nah, saya tidak menjelaskan dari sisi terminologinya ya, tapi dari etimologinya saja, bahwa Alkitab itu sebenarnya itu bahasa Arab, ya. Kitab itu sendiri artinya buku. Sedangkan al itu adalah kata sandangnya. Ya, kata sandang ini seperti bahasa Inggris the king, the queen, atau Indonesianya sang raja, sang ratu. Ya, itu kata sandang. Nah, di Arab itu kata sandangnya itu al. Nah, sedangkan kitab itu buku. Sehingga Alkitab itu artinya ya sang buku atau the book.
yang dimengerti sebagai buku yang paling unggul, buku yang paling luhur, ya. Nah, jangan aneh kalau kok bisa dari bahasa Arab, ya memang dalam bahasa Indonesia ini kan ada pengaruh bahasa Arab juga kan, tergantung hubungannya, karena ya seperti kita di bagian timur Indonesia itu dipengaruhi oleh Belanda, dipengaruhi oleh Portugis, nah juga dipengaruhi oleh Arab, Cina. Jadi kita punya kosakata itu juga bisa adopsi dari mana-mana. Nah, Alkitab itu dari bahasa Melayu yang juga akhirnya turun juga dari Arab juga, gitu. Jadi apakah Alkitab juga ada hubungannya dengan bahasa Aram, Pak? Karena katanya kan bahasa Arab sendiri juga akar katanya banyak dari bahasa Arab. Apakah juga seperti itu? Karena rumpun bahasa. Jadi sebenarnya antara Indonesia dan Arab ini nggak ada hubungan rumpun. Tidak ada hubungan keluarga bahasa. Ya, familinya tidak ada. Hanya karena mungkin pada waktu itu pedagang-pedagang Arab itu banyak masuk ke Indonesia, lalu akhirnya mempengaruhi kata-kata dalam Indonesia. Tapi kalau rumpun keluarga bahasa itu antara bahasa Arab dengan Ibrani itu satu rumpun, ya, karena mereka dari keluarga Sem, anaknya Nuh itu ya, makanya disebut rumpun bahasa Semitik. Itu ada Arab dengan Ibrani, makanya ada Kodes Ibrani menjadi Kudus di Arab. Lalu pengaruh Indonesia ya kita kenal Kudus. Kudus, kuduslah, ya. Mahir, ya. MHR, mahir itu menjadi ke Arab menjadi mahir, lalu ke Indonesia ya mahir. Abodah, itu abodah ke Indonesia, ke Arab ibadah, ya. Jadi ibadah, ibadah, ya. Itu jadi memang kalau di Ibrani itu dia G, huruf G, maka ke Arab pasti C, maka Hagar menjadi Hajar, ya, yaitu dia Gabriel menjadi Jibril karena G, ya, Gehenna itu menjadi Jahana dalam bahasa Arab, yang lalu akhirnya menjadi Jahanam dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi Jahanam itu artinya neraka. Ya, dari Gehenna itu neraka. Jadi memang ada keluarga bahasa, rumpun bahasa, tapi ke Indonesia bukan urusan keluarga, tapi urusan perdagangan, ya, bangsa-bangsa Arab pada waktu itu yang mempengaruhi bahasa Indonesia. Sama kayak orang Belanda datang menjajah kita, ya, lalu akhirnya ada pengaruh bahasa Belanda, khususnya di Indonesia bagian timur. Gitu. Kami orang Kupang, orang NTT itu kalau bilang tidak, itu sonde. Nah, sonde itu dari bahasa Belanda sebetulnya sonder, ya. Dari sonder lalu menjadi sonde, ya. Lalu orang Kupang itu pendekkan lagi menjadi son, ya. Jadi, ya, sontau itu artinya tidak tahu, tapi dari tidak sonder. Tahu. Ya. Oke, itu tentang akarnya ya, itu ya. Ya, akarnya gitu. Ya. Jadi lebih dari, karena dari akarnya. Ya. Ya. Lantas mengapa Pak Alkitab sehingga Alkitab sampai disebut sebagai kitab suci? Bagaimana sejarahnya? Tadi kan saya sudah bilang ya bahwa kata Alkitab itu juga ada di Alkitab. Tapi juga kata kitab suci juga ada di dalam kitab suci. Ya. Matius 21 ayat 42 ya. Matius 21 ya, kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Ya. Jadi ada kata kitab suci pun juga ada ya di dalam kitab suci. Itu juga bisa muncul di dalam misalnya di Matius 22 ayat 29 ya. Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci. Atau juga di Matius 26 ayat 54 ya, bagaimana akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Nah, mengapa Alkitab disebut sebagai kitab suci? Nah, ini yang kita perlu memahami apa artinya ya kata suci itu atau kudus ya. Itu arti dasarnya itu adalah terpisah atau dikhususkan.
Ya, itu arti dasarnya gitu. Jadi kitab suci itu maksudnya adalah kitab yang terpisah dari kitab-kitab yang lain. Kitab yang berbeda dari kitab-kitab yang lain, atau buku yang berbeda dari buku-buku yang lain. Lalu ada makna dikhususkan. Maksudnya dikhususkan untuk membuat orang mengenal Allah dan kebenarannya. Jadi karena saya tidak bisa kenal Allah, lalu kalau saya baca Alkitab, lalu saya jadi kenal Allah, ya saya baca kitab itu saya bisa mengenal Allah, dan di luar itu saya tidak bisa mengenal Allah dengan lebih mendalam, maka kitab itu lalu disebut sebagai kitab suci. Ya, jadi Alkitab itu sebenarnya sama saja, sang buku atau buku yang buku yang luhur. Kitab suci adalah kitab yang terpisah dari kitab-kitab yang lain, beda dengan kitab yang lain, dan itu bisa membuat kita mengenal Allah. Itu maksudnya kitab suci. Kenapa disebut kitab suci, Pak? Sementara namanya saja dipisahkan, suci, kudus. Seharusnya kan isinya yang suci-suci. Ini namanya juga ngobras, Pak. Ngobrol Alkitab santai. Jadi kan muncul, Pak, pertanyaan selanjutnya. Kalau suci, kenapa di dalamnya ada cerita-cerita tentang dustanya Rahab, ada perzinahan Daud, bahkan perkosaan, bahkan keraguan Abraham, dan lain-lain. Apa nggak dipilih dulu pada waktu itu? Kenapa ada muncul itu di kitab dalam tanda petik suci? Gitu. Apalagi kalau ditambah lagi dengan tuduhan agama lain ya, bahwa ada Kidung Agung lagi, ada porno-pornonya ya. Nah, iya. jadi gini. Kenapa itu, Pak? Tadi kalau saya ngomong tentang kata kudus ya, sebenarnya kalau kita mau bicara lebih strict, itu sebenarnya kata kudus itu tidak identik dengan suci sebenarnya. Suci itu hanya salah satu arti dari kudus. Jadi kudus itu bisa berarti dasarnya terpisah atau berbeda. Lalu arti kedua itu adalah dikhususkan. Lalu yang ketiga itu murni, tanpa noda, tanpa dosa, tanpa celah, tanpa kebohongan gitu ya. Itu artinya gitu ya. Maka kalau kita kitab kita itu dia terpisah dari kitab-kitab yang lain. Terus dia dikhususkan untuk membuat kita mengenal Allah. Maka kitab itu kitab kudus. Tapi kata kudus itu juga bisa berarti suci. Suci itu artinya tidak bernoda, tidak ada dosa, tidak ada salah, tidak ada sesuatu yang dusta di situ. Nah sekarang gini, kalau tanyakan bagaimana kitabnya disebut kitab suci tapi ada cerita tentang apa? Kebohongan, perkosaan, keraguan, dusta. Ya, dusta. Sekarang gini loh. Kalau misalnya Abraham itu dusta, lalu kitab suci atau Alkitab itu mau mencatat seperti apa? Ya. Apakah karena Abraham berdusta lalu Alkitab karena kitab suci maka dibilang Abraham jujur? Kan tidak. Justru karena Alkitab itu jujur dan suci maka dia harus mencatat apa adanya. Nah, Abraham memang dusta. Yang tidak suci itu Abraham, tapi kitabnya yang mencatat dustanya Abraham itu mencatat secara benar, maka Alkitabnya suci. Ya, Rahab memang berdusta, tapi yang berdusta itu kan Rahabnya, bukan Alkitabnya. Kalau Rahab berdusta, lalu Alkitab bilang Rahab tidak berdusta, itu namanya Alkitab tidak jujur. Maka justru Alkitab menjadi tidak suci. Jadi memang di Alkitab tuh banyak mencatat dosa-dosa manusia, termasuk juga perzinahannya Daud, poligaminya Abraham, dan lain ini ke emosinya Musa. Tapi kan Alkitab mencatat semua jujur apa adanya. Justru karena Alkitab jujur itulah makanya kita bisa tahu bahwa Daud pernah berzina, Petrus pernah nyangkal, Yudas pernah berkhianat, ya Abraham pernah pengecut. Nah, semua itu. Jadi dengan kata lain, semua ditampilkan Alkitab apa adanya. Alkitab tidak berbohong sama sekali. Karena itulah makanya Alkitab disebut suci atau kudus. Itu. Jadi dalam pengertian begitu harus dipahami.
Ya. Oke. Nah, oke Pak. Next kita masuk lebih dalam ke dalam Alkitabnya sendiri. Kenapa Alkitab harus dibikin ada perjanjian lama, ada perjanjian baru? Mengapa harus demikian? Istilah perjanjian lama dan perjanjian baru itu sebenarnya juga istilah Alkitab. Ya. Saya tunjukkan ya. Yeremia 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru. Perjanjian baru. Ada istilah perjanjian baru ya. Lalu di dalam Yeremia 31 ayat 31 tadi juga bentar ya. Satu Korintus pasal 11. Demikianlah dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru. Nah, kalau ada istilah perjanjian baru, ya mesti ada perjanjian yang lama. Ya, perjanjian yang lama. Nah, dan perjanjian yang lama itu dalam bahasa surat Ibrani itu disebut sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Ya, itu nampak di dalam 2 Korintus. Sabar ya. Ibrani ya. Oleh karena dia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, dia menyatakan yang pertama loh ya. Berarti perjanjian yang pertama sebelum perjanjian baru. Nah, maka yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Nah, itulah sebabnya disebut sebagai perjanjian lama. Karena perjanjiannya yang baru sudah datang ya. Nanti di 2 Korintus. Istilah perjanjian lama, walaupun di dalam ayat tadi hanya bilang perjanjian baru. Dan kita secara implisit kita mengatakan perjanjian lama. Tetapi istilah perjanjian lama sendiri itu juga adalah istilah yang muncul di dalam Alkitab. Ya. Dalam 2 Korintus 3, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, pikiran orang Yahudi itu ya. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama. Jadi kita bisa melihat bahwa istilah perjanjian lama dan perjanjian baru itu adalah istilah yang Alkitabiah, berasal dari dalam Alkitab sendiri. Meskipun begitu, istilah perjanjian lama dan perjanjian baru yang kita gunakan sekarang ini yang merujuk kepada kumpulan kitab, Kejadian sampai Maliaki itu PL, perjanjian lama, Matius sampai Wahyu perjanjian baru. Nah, kelihatannya istilah perjanjian lama dan perjanjian baru di dalam Alkitab itu tidak merujuk kepada kumpulan kitab. Kecuali mungkin 2 Korintus 3 ayat 14 tadi ya. Tetapi perbedaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu di dalam Alkitab itu lebih kepada semacam suatu zaman, di mana zaman sebelum Yesus itu disebut sebagai perjanjian lama, sedangkan pada periode Yesus disebut sebagai zaman setelah kedatangan Mesias. Ya. Nah, istilah perjanjian lama dan perjanjian baru yang kita gunakan merujuk kepada Alkitab kita sekarang itu baru muncul pada abad yang kedua. Nah, jadi perjanjian lama yang kita kenal sekarang ya menunjuk pada perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel pada zaman sebelum kedatangan Mesias. Sedangkan perjanjian baru sebenarnya itu lebih kepada penggenapan dari perjanjian itu yang merupakan kitab-kitab yang berisi penjelasan soal penebusan dan juga keselamatan manusia. Makanya disebut dengan perjanjian lama, perjanjian baru. Kira-kira begitu, Pak.
latar belakangnya. Nah, lantas gini Pak Esra, apakah ini mungkin lebih ke perjanjian lamanya gitu ya? Apakah orang Yahudi juga mempunyai kitab yang sama dengan orang Kristen, Alkitab yang kita pakai sekarang ini? Let's say yang perjanjian lama lah. Kalau orang Yahudi, mereka tidak mengenal istilah perjanjian lama. Karena mereka orang Yahudi kan yang tidak percaya Yesus itu kan mereka tidak menerima apa yang kita sebut sebagai perjanjian baru. Kita karena kita ada perjanjian baru, ya, maka kita lalu mengenal ada perjanjian lama. Tapi karena mereka tidak percaya yang namanya Matius, Markus, Lukas terus sampai Wahyu itu ya bukan perjanjian baru, maka mereka juga karena tidak ada baru, tidak ada lama. Karena itulah maka ya orang Yahudi hanya mengenalnya sebagai Taurat itu saja, atau disebut sebagai Tanak, ya Tanak. Tanak itu singkatan dari Torah, Efim dan Ketuvim, ya. Itu pembagian kitab mereka. Nah, mungkin saya tunjukkan pembagian kitab mereka ya. Jadi disebutnya Tanak gitu Pak ya? Lebih ya. Jadi itu, kalau saudara lihat itu Tanak. Tanak itu Torah, Nevim, dan Ketuvim. Nah, Torah itu Kejadian sampai Ulangan. Itu pembagiannya. Lalu ada Nevim. Nevim itu nabi-nabi. Dan nabi-nabi itu ada nabi-nabi yang utama seperti Yosua, Hakim-Hakim, Samuel, Raja-Raja. Dan ada nabi-nabi yang kemudian. Itu mulai Yesaya, Yeremia, Yeskiel, dan 12 nabi kecil. Itu masuk dalam Nevim. Lalu bagian yang ketiga itu adalah Ketubim. Ketubim itu tulisan-tulisan. Itu seperti Mazmur, ada tulisan puisi, ya, Mazmur, Amsal, Ayub, ya, ada gulungan-gulungan, Kidung Agung, Rut, Ratapan, Ester, Pengkhotbah, dan ada buku-buku sejarah seperti Daniel, Esra, Nehemia, Tawarik. Nah, itu pembagian mereka begitu. Dan itu kitab suci orang Yahudi ya hanya itu saja. Alkitab orang Yahudi hanya itu saja. Jadi kita tidak mengenal yang namanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu hanya pada orang Kristen saja. Ya. Nah, jadi dengan kata lain begini. Kitab sucinya orang Yahudi yaitu ya perjanjian lama kita. Tanak itu adalah perjanjian lama kita. Hanya ada beda. Kalau kita perjanjian lama kita ya jumlahnya 39 ya, Kejadian sampai Malaki. Kalau jumlah mereka ya cuma 24 saja, kadang-kadang 22 ya. 24. Nah, mengapa lalu itu, Pak? urutannya tidak sama ya. Kalau kita Kejadian terakhirnya Maliaki. Kalau justru kita melihat tadi ya, ini kalau saya tunjukkan saudara ini. Saudara lihat ini ya. Kitab pertama dalam Torah itu adalah Kejadian, tapi terakhir itu adalah Tawarik. Bukan Maliaki seperti punya kita. Jadi memang jumlah kitab berbeda dan urut-urutan Alkitab berbeda dengan kita, tapi isinya ya tetap sama saja. Gitu, Pak. Mengapa bisa begitu, Pak? Isi kitab Tanak dan perjanjian lama kita sama, tapi jumlah dan urutannya beda. Kenapa itu terjadi? Karena dalam kita ini kan ada pembagian satu raja-raja, dua raja-raja. Dalam mereka tidak ada pembagian, ya raja-raja saja. Kita ada 1 Samuel, 2 Samuel, apa lagi ya. Pokoknya yang punya kita 1-1, 1-2, 1-2 tuh ya mereka tuh cuma satu. Juga, cuma satu. Ya, kita kan bagi 2, kitab Esra, Nehemia. Itu 2 kitab. Tapi orang Yahudi itu 1 kitab, Esra, Nehemia itu 1 kitab. Namanya? Ya, Esra, Nehemia. Oke. 1 kitab. Lalu kita punya kitab yang Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Mika, Nahum, nabi-nabi kecil itu kan kita kan jadi banyak toh. Karena Hosea sendiri, Yoel sendiri, Amos. Kalau dalam kitabnya orang Yahudi, ya itu 1 kitab itu. Ya. Nabi-nabi kecil. 1 kitab ada 12 nabi kecil itu, di kita sudah 12 kitab, di mereka 1 kitab. Itulah sebabnya ya jumlah kitabnya itu lebih sedikit. Nah, kalau soal urut-urutan,
kita Matius, kita Kejadian sampai Maliaki. Kalau mereka Kejadian sampai Tawarik. Kenapa urutannya berbeda? Karena pada waktu Septuaginta, kitab Tanaknya Yahudi itu diterjemahkan ke bahasa Yunani, ya. Ini kan mereka besar kemungkinan ini kan menerjemahkannya lama. Rabi-rabi dari Yerusalem itu yang diminta oleh pemimpin di Alexandria, Mesir, untuk menerjemahkan kitab Taurat di dalam perjanjian, kitab Taurat berbahasa Ibrani, kitab Tanak berbahasa Ibrani diterjemahkan ke bahasa Yunani. Nah, itu ada banyak orang terjemahkan. Jadi terjemahkannya itu sudah tidak pakai urutan siapa selesai duluan. Nah, itulah sebabnya urutannya menjadi berbeda. Kadang-kadang misalnya satu raja-raja, mereka potong di sini. Masuk dulu, sudah selesai baru sambungannya. Makanya jadi satu raja jadi dua raja-raja. Dan kitab yang terakhir diterjemahkan ya Maliaki, maka Maliaki masuk belakangan. Padahal sebenarnya kitab di dalam Tanak Yahudi terakhir itu adalah Tawarik. Jadi mengapa kok kitab kita tuh bisa dibagi-bagi jadi satu raja-raja, dua raja-raja, satu Tawarik, dua Tawarik, ya, satu Samuel, dua Samuel, lalu akhirnya kitab terakhir lain? Karena kitab Alkitab kita ini ikut yang Septuaginta itu, bukan ikut Tanak, ya. Karena ikut Septuaginta maka jumlahnya dan pembagiannya jadi berbeda dengan Tanaknya orang Ibrani, gitu. Oh, nah kalau gitu gini, pertanyaan jahilnya nih Pak. Ya. Terus ngapain nih kita orang Kristen? Kenapa kita nggak hanya pakai perjanjian baru aja kalau gitu? Kenapa kita harus pakai PL perjanjian lama yang sebenarnya milik orang Yahudi gitu? Ngapain gitu? Toh kita perjanjian baru doang lebih singkat, jelas, padat gitu Pak. Tapi Yesus Tuhan kita juga kan secara manusia dia orang Yahudi, ya. Dia orang Yahudi, kedatangannya dia ke dalam dunia juga untuk menggenapi janji-janji Allah untuk orang Yahudi. Selain itu juga rasul-rasul itu orang Yahudi. Dan rasul-rasul berusaha meyakinkan orang Yahudi bahwa sesungguhnya Yesus itulah Mesias atau Kristus yang dijanjikan dalam perjanjian lama, ya, atau dalam Taurat, ya, dari sudut pandang mereka, ya. Nah, jadi tulisan-tulisan yang kita sebut sebagai perjanjian baru itu sebenarnya mempunyai tujuan untuk menunjukkan bahwa Yesus itu sebenarnya sudah dinubuatkan atau dijanjikan di dalam Taurat. Nah, kalau kita hanya memegang perjanjian baru, kita tidak pakai perjanjian lama, maka kita akan sulit untuk memahami apa yang dinyatakan dalam perjanjian baru. Kan dengan kata lain begini, apa yang dijanjikan dalam perjanjian lama, itulah yang dijawab dalam perjanjian baru. Nah, saya ibaratkan begini Pak, perjanjian lama itu pertanyaannya, perjanjian baru itu jawabannya. Nah, kalau kita hanya memegang perjanjian baru saja, maka itu sama dengan kita punya kunci jawaban tapi tidak tahu soal. Nggak tahu soalnya apa gitu. Ya, hanya ada jawaban tapi nggak tahu soal. Sedangkan orang Yahudi yang hanya punya Tanak atau yang kita sebut perjanjian lama, mereka punya soalnya, nggak punya jawabannya. Ya. Nah, karena itulah repot. Yang satu punya pertanyaan, nggak punya jawaban. Yang satu punya jawaban tapi nggak punya pertanyaan. Nah, itu repot. Itulah sebabnya kita orang Kristen itu juga mengambil perjanjian lama supaya bisa melihat kesinambungannya dalam perjanjian baru. Sekarang gini loh, kalau anggap saja kita buang seluruh perjanjian lama, terus kita baca, demikianlah supaya genap yang dikatakan Nabi. Yang mana gitu ya? Yang mana? Ya kan? Yang mana? Nah, kita kehilangan. Terus misalnya kita lihat tiba-tiba Yohanes 1 ayat 29 ya, begitu Yohanes Pembaptis lihat Yesus, dia bilang, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kok anak domba ini dari mana? Kok bisa tiba-tiba ngomong manusia itu anak domba? Kalau kita punya perjanjian lama, maka kita tahu ada tipe-tipe atau gambaran-gambaran keselamatan dalam perjanjian lama melalui binatang korban, yaitu anak domba. Makanya ketika Yesus disebut sebagai anak domba Allah, kok langsung ngerti hubungannya gitu.
langsung mengerti hubungannya. Wow. Jadi kalau kita bayangkan, ya. Jadi bersyukur sekali kita sebagai orang Kristen sebetulnya punya Alkitab yang jauh lebih komplit pertanyaan dan jawabannya ketimbang yang cuma sebelah doang. Ya, jadi dengan adanya perjanjian lama kita lalu sangat bisa menikmati sejarah keselamatan yang Allah berikan itu ya. Jadi Allah ini rancang keselamatan itu bukan tahu-tahu langsung jadi, tapi rancangannya itu sudah begitu hebat. Jadi misalnya Pak, saya beri contoh saja ya. Coba ya kalau kita lihat di surat Ibrani ya. Kalau orang tidak, Ibrani 13 ayat 12. Ibrani, bentar ya, 13 ayat 12. Coba Pak baca ini. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Ini tekanannya ini. Yesus telah menderita di luar pintu gerbang. Ya. Untuk menguduskan umatnya. Ini kalau nggak ada perjanjian lama kita nggak mengerti ini. Apa maksudnya? Kenapa Yesus harus menderita di luar pintu gerbang? Jawabannya ada hubungan dengan perjanjian lama. Karena dalam perjanjian lama, binatang-binatang korban penebus dosa itu harus disembelihnya di luar perkemahan. Nah, ini dijelaskan di sini, di ayat sebelumnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus menderita di luar pintu gerbang. Karena itu Yesus menderita di Golgota. Golgota itu pasti di luar pintu gerbang, di luar kota. Nah, jadi rupanya di dalam kitab Keluaran dan Imamat ada aturan bahwa binatang korban itu tidak boleh disembelih di area perkemahan, harus di luar. Rupanya itu bukan kebetulan. Itu tuh sebenarnya mau menunjukkan bahwa nanti ribuan tahun ke depan itu anak domba juga akan disembelih di luar pintu gerbang. Nah coba bayangkan, kalau seandainya kita nggak punya perjanjian lama, kita bingung, apa ini maksudnya, kenapa harus di luar pintu gerbang, segala macam. Coba juga kita lihat bahwa Yesus itu harus suci sempurna, tidak ada dosa sama sekali. Ya, darah anak domba Allah yang tak bercacat, tak bernoda, seperti darah anak domba, gitu kan? Kita bingung. Darah anak domba, apa lagi nih? Itu hanya bisa dimengerti kalau kita kenal perjanjian lama. Ya, jadi itulah sebabnya perjanjian lama itu adalah kekayaan rohani kita juga. Selain hal-hal praktis untuk hidup kita, tapi juga ada banyak gambaran, banyak nubuatan, banyak tipologi di sana yang sebenarnya memuncaknya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itulah, walaupun itu kitab suci orang Yahudi, ya kita terima ya sebagai kesinambungan dari rencana keselamatan Allah. Maka kita lengkap. Tapi kalau Yahudi saja hanya mau, artinya kasihan kan Yahudi ini kan hanya dapat gambaran-gambaran toh. Ya kan? Realitanya tidak pernah dapat itu. Ya. Bahkan sampai hari ini mereka masih nunggu jawaban itu, Pak. Ya, dan hanya bayang-bayang saja yang mereka dapat. Ini makanya penulis surat Ibrani bilang di Ibrani 10 nih ya. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, bukan hakikat keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya, ya. Nah, jelas sekali. Jadi bayangan saja. Nah, karena itulah orang-orang Yahudi yang tidak percaya Yesus ya tetap dibayang-bayang saja. Makanya masih potong kambing domba sampai hari ini. Termasuk sahabat kita satu lagi itu juga potong binatang juga, ya kan? Nah itu baru bayang-bayang semua. Tapi kita ini bergerak sudah cepat melampaui itu, kita sudah tinggalkan itu 2000 tahun yang lampau. Makanya saya bilang kalau ada orang Kristen yang keluar dari Kristen pindah ke tempat lain, itu namanya mengalami kemunduran 2000 tahun.
Ya, tapi kalau sampai ada orang percaya Yesus Kristus sebagai korban sempurna, ya dia mengalami kemajuan 2000 tahun. 2000 tahun. Wah. Mengalami Kita kemajuan. advance. Tergantung sekarang. Mau maju atau mau mundur gitu loh. Ya. Iya, pilihan di tangan kita. Pak Esra, kita menyapa sahabat ngobras nih. Bapak Ibu Saudara, Shalom. Saudara bisa tulis di kolom komentar, sampaikan pertanyaan Anda, tulis juga dari kota mana, bahkan dari negara mana. Luar biasa Pak Esra, kita ada biasanya sahabat ngobras dari banyak negara bahkan ikut join sama kita. Sebelum kita lanjut berikutnya, Shalom buat semuanya yang ada di kolom komen. Nah, Pak Esra, lantas Pak, kita udah masuk ke dalam mengenai kanonisasi dalam Alkitab itu. Sejak kapan Alkitab kita itu ditulis? Siapa yang nulis? Nulisnya di mana? Dan pada zaman itu pakai bahan apa penulisan? Ya, kalau itu kita membicarakan sejarah penulisan. Ya. Nah, Alkitab kita ini paling tua itu adalah tulisan-tulisan Musa kan, baik dari perjanjian lama kita kan bagian awal. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan sama juga dengan Torahnya orang Yahudi. Nah, Musa itu diperkirakan hidup 1500 sebelum Masehi atau 1500 tahun sebelum Yesus. Itu berarti bahwa kitab-kitab Musa, Taurat itu ya sekitar dari 1500 sebelum Masehi. Nah, lalu perjanjian, jadi dari yang paling tua itu kan 1500 sebelum Masehi, lalu masuk perjanjian baru kita itu tulisan-tulisan perjanjian baru yang terakhir itu kira-kira di akhir tahun 90, yaitu tulisan-tulisan Yohanes, baik Injil Yohanes, Surat Yohanes, dan Kitab Wahyu itu di akhir tahun 90 menjelang tahun 100. Lalu Yohanes mati kan. Nah, kita bulatkanlah 100 lah. Maka dari zaman Musa sampai Yesus itu 1500, dari Yesus sampai kita bulatkan akhir Kitab Wahyu itu 100. Jadi ya kita totalnya lah 1600 tahun, ya. 1600 tahun. Jadi tidak ada kitab di dunia ini yang menghabiskan waktu 1600 tahun untuk ditulis seperti Alkitab kita. Ya. Ini lama itu. Nah, kalau kita membagi misalnya ya, satu generasi itu 40 tahun. Ya. Satu generasi 40 tahun itu berarti butuh 40 generasi. 40 generasi baru Alkitab itu selesai ditulis, ya. Selesai ditulis. Nah, juga beda lagi dengan kitab suci agama lain ya, yang mana ya hanya 1-2 orang tulis ya. Tapi Alkitab kita itu yang kalau kita total dari perhitungan kita, Kejadian sampai Wahyu ya 66 kitab itu bukan 1-2 orang tulis. Ada sekitar 40 orang menulisnya ya, dengan profesi beda-beda. Ada yang mantan pemungut cukai seperti Matius, ada tabib atau dokter seperti Lukas, ada ex-nelayan seperti Petrus, Yohanes, ada seorang boleh dibilang juga seperti ahli, seorang Yahudi atau boleh dibilang sebagai ahli filsafat juga seperti Paulus, ada nabi seperti Yesaya, Yeremia, ada raja Daud, Salomo, ada imam seperti Esra, ada orang pemerintahan seperti Nehemia, ya, ada gembala seperti Musa. Jadi ada sekitar 40-an orang berbeda-beda. Dan mereka tidak saling kenal. Ya, tidak saling kenal, hidup pada zaman berbeda. 1500 tahun itu kan sesuatu keunikan. Bayangkan kalau ada, saya pernah ngetes gini loh. Waktu saya ngajar di kelas doktrin Alkitab, saya lihat, saya perintahkan itu mahasiswa ada 20 orang, masing-masing keluarkan kertas. Siapkan kertas kosong, setelah itu nulis apa saja ada di kepalamu, tulis saja. Nah, setelah itu tulis, kumpul. Begitu kumpul, bayangkan kalau kita langsung bawa ke percetakan, ya, lalu nyetak, lalu jual. Itu begitu buka, bab 1, itu tentang cara memelihara ikan lele. Bab 2 adalah Lionel Messi pindah dari Barcelona ke PSG. Ya. Nah, bab yang ketiga adalah cara memasak
sayur asem. Ini bayangkan ini orang bisa gila ini baca bab 1 tidak ada hubungan dengan bab 2, bab 3. Tapi bayangkan 40 orang yang hidup di dalam rentang waktu 1600 tahun menulis masing-masing sendiri, tidak ada komunikasi. Lalu begitu ngumpul kok nyambung. Ya. Nyambung sedemikian rupa. Kok bisa ya? Nah, kalau begitu pasti harus ada yang ngontrol. Ya. Kalau saya ngontrol mahasiswa tadi, yuk tulis tentang mata, kamu tentang telinga, kamu tentang hidung dan tenggorokan, kamu tentang jantung, tentang paru-paru, tentang hati. Semua kalau saya kontrol begitu bisa jadi satu buku kesehatan atau anatomi tubuh atau organ tubuh yang bagus. Nah, kalau begitu harus ada kira-kira orang yang bisa menguasai 40-an orang dalam 1600 tahun. Baru bisa harmonis. Dan usianya bisa sepanjang itu. Ya, dia harus lebih dari 1600 tahun. Nah, siapa? Tidak bisa tidak. Itu pasti Allah sendiri yang mengontrol. Makanya ini salah satu dasar mengapa kita percaya Alkitab firman Allah. Ya, karena dia bisa harmonis. Ya, dia bisa harmonis. Nah, jadi juga ya kalau kita lihat waktu penulisan atau tempat penulisan juga beda-beda, ya. Ada yang menulis di Asia, ada di Afrika, ada di Eropa, kayak Roma itu di Eropa sana ya. Ya, Afrika itu di wilayah sekitar Irak sekarang Mesopotamia atau di Mesir. Asia itu seperti ya Efesus dan lain sebagainya, ya itu tempat penulisan. Nah, kalau ditanya mereka nulis itu pakai apa? Bahan paling populer pada waktu itu untuk dipakai menulis itu satu bahan yang namanya papirus. Ya, kertas zaman Mesir itu ya. Ya, bahan tulis yang sangat populer. Mungkin saudara lihat ini ya. Ini papirus ini ya. Itu dibuat dari tanaman papirus. Ya, itu banyak tumbuh di Mesir dan Syria. Ya. Syria. Ya, ini pohon papirus ini. Ya. Nanti dari pohon papirus inilah yang dari papirus inilah papirus menjadi papir, Wow. Ya. Jadi paper itu dari papirus sih. Papirus, ya. Nah, lalu papirus itu kan diproduksi banyak di pelabuhan Syria. Nah, pelabuhan Syria itu nama pelabuhannya itu adalah Bublos. Dari kata Bublos ini menurunkan kata Yunani Biblos, lalu turun bahasa Inggris Bible. Ya, itu dari nama pelabuhan. Ya. Nah, jadi itu ditulis, itu bahan tulis yang paling banyak dipakai. Nah, kalau kita melihat ya, ini akhirnya itu sudah diolah sedemikian rupa. Ini saya ada penjelasan soal pengolahan ini ya. Bagaimana mengelolanya batang papirus yang sudah cukup tua, bersihkan ya. Lalu diiris panjang-panjang, dipotong memanjang, lalu mulai disusun ya. Disusun seperti ini lalu digilas, dipakai batu untuk menggosoknya sampai bisa tembus pandang. Nah, jadi model begini ya. Lalu pada akhirnya menghasilkan kertas seperti ini dalam produksi modern. Ini contoh-contoh papirus ini. Lembaran papirus yang dipakai. Ya. Maka naskah-naskah Alkitab kita awal itu ditulis dalam lembaran seperti ini. Nah, ini naskah awal pada papirus. Ya memang karena mudah robek ya, karena sudah tidak tahan, bahannya tidak cukup kuat, tapi akhirnya. Apakah masih ada tuh Pak sekarang? Apakah masih ada? Ada. Misalnya dalam penemuan naskah Dead Sea Scroll saja, naskah Laut Mati saja, itu ada. Bahkan berasal dari 200 tahun sebelum Yesus. Gulungan kitab Nabi Yesaya di dalam naskah Qumran itu artinya dari sekarang 2021 berarti dari 2221 tahun yang lampau itu masih ada. Wow. Ya, masih ada. Nanti ya mungkin di edisi berikut kita boleh bahas khusus soal Dead Sea Scroll-nya ya. Nah, soal penemuan naskah Laut Mati ya. Nah, ini Pak. Milik gua Qumran itu. Nah, itu ya.
Selain itu ada alat lain namanya perkamen. Mungkin saudara ini ya asing dengan istilah perkamen ini ya, tapi sebenarnya itu adalah istilah dari dalam Alkitab loh. Di 2 Timotius 4 ayat yang ke-13. 2 Timotius 4:13 ya. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku terutama perkamen. Perkamen itu, wow, sudah ditulis ya. Sudah ditulis ya. Hanya seringkali mungkin kita baca nggak perhatikan, ya. Sampai lalu aja. Itu. Ya, tapi apa itu perkamen sebenarnya? Nah, perkamen itu gini ya. Ini nama yang diberikan pada kulit domba, kambing dan binatang-binatang lain yang disamak. Ya, kulit dicukur, dikerok hingga dihasilkan bahan tulis yang lebih tahan lama. Ini lebih kuat dari papirus tadi, ya. Nah, dari kata perkamen ini karena diproduksi di kota Pergamus, makanya disebut perkamen. Karena dari Pergamus banyak. Ini contoh perkamen ini. Tulisan naskah Ibrani dalam perkamen. Ada juga velum namanya, ya. Velum ini nama yang diberikan untuk kulit anak sapi, lalu dikasih warna ungu. Ini contoh naskah di velum, ya. Ada juga ostraka namanya. Ostraka itu semacam beling, ya. Ya macam ini kalau kita baca di Ayub 2 ayat 8 ya, Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya. Beling ini kan kita tahu dari kaca. Zaman Ayub itu kira-kira setara dengan zaman Abraham. Mana ada kaca, ya. Jadi pasti yang dimaksudkan dengan beling di situ adalah ostraka. Nah, dalam sejumlah naskah-naskah kuno itu ditulis di situ ya. Nah, juga kadang-kadang ada lempengan-lempengan tanah liat dipakai. Ya, sedangkan pulpennya mereka punya pena besi. Ini ada pena dari besi ini yang nampak di Yeremia 17 nih ya. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi. Ya. Wow. Ya. Jadi ada itu pennya mereka. Ini namanya juga stilus. Ya. Ini contoh stilus. Ya, sampai sekarang itu dipakai di dalam stylus untuk handphone, smartphone. Ya, ya. Itu bentuk modernnya. Bentuk modernnya. Ya. Wow, luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Bersyukurlah kita komplit sekali ternyata penjelasannya gitu. Betapa kitab ini powerful sekali. Lalu ini juga ada satu tanaman yang namanya Juncus maritimus. Nah, dari Juncus maritimus inilah diambil lalu dibikin semacam alat tulis pada waktu itu, ya. Lalu juga ada tinta, ya kan di Yeremia 36 ayat 18 ini kan. Dan aku menuliskan dengan tinta dalam kitab. Nah, tinta mereka itu pakai arang, pakai getah, pakai air. Pakai arang supaya hitam, getah supaya lengket, pakai air supaya cair. Nah, gitu kalau kita mau bicara soal sejarah penulisannya. Ya. Wow, komplit sekali nih Pak Ezra. Nah, tapi gini Pak, sekarang ini kan kita mengenal Alkitab sudah zaman seperti sekarang gitu Pak, dengan berbagai model. Ada bentuk buku yang kita Alkitab biasa, ada juga dalam aplikasi di komputer Pak Ezra sering share screen-nya gitu ya, lalu di HP gitu. Kalau dulu Alkitabnya model gimana? Alkitab itu karena ditulis di papirus, ya, tadi kan sudah papirus ya. Lalu papirus itu dihubung-hubungkan satu sama lain, lalu dilekatkan dipakai kayu, lalu kalau saudara nonton film Majapahit, Singosari, nah kira-kira begitu ya. Nah itu dalam bahasa Alkitab, ya, karena digulung disebut gulungan kitab, ya, gulungan kitab. Makanya kita baca di Alkitab ada ambillah gulungan kitab itu. Nah, jadi itu Alkitab tempo dulu tuh modelnya pakai gulungan Alkitab itu. Ini contoh ya, beberapa gulungan Alkitab. Nah, ini yang saya bilang tadi nih. Yang tadi Pak Yos tanya apakah masih ada. Ini gulungan kitab Yesaya dari Qumran. Sebesar ini gulungannya. Ya, ini ada, ya. Sudah robek-robek juga ya.
Nah, gulungan-gulungan kitab itu ada yang dia biasa ditulis hanya satu sisi. Tapi ada juga gulungan yang ditulis dua sisi. Kalau dua sisi itu namanya opistograf. Ya. Itu yang seperti di dalam Wahyu ya. Di Wahyu pasal 5. Wahyu 5. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang luar biasa itu sebuah gulungan kitab. Ya, ini gulungan kitab ya. Tapi yang ditulis sebelah dalam dan sebelah luarnya. Ya. Jadi biasanya itu hanya gulungan kitab itu hanya sebelah dalamnya saja. Tapi kalau ada yang sebelah dalam, sebelah luar, itu namanya opistograf. Opistograf. Nah, jadi dulunya kitab begitu, gulungan begitu, kita biasa saja gulungannya besar begitu. Bayangkan kalau sekarang kita jalan-jalan mesti bawa Kejadian sampai Wahyu. Ya, gulungan yang mesti kita bawa ya. Oke, wah itu gambarnya pun jelas ya. Sebelum itu ya, juga ada bentuk yang setelah itu ada bentuk yang lebih modern lagi. Ada bentuk yang lebih modern dari sekedar gulungan kitab. Itu sudah namanya kodeks, ya, namanya kodeks. Nah, kodeks itu sudah lebih kepada ditumpuk-tumpuk ya, lembaran-lembaran papirus itu ditumpuk-tumpuk di model kayak buku, ya, kayak buku. Nah, ini kita punya beberapa kodeks yang ini namanya kodeks, jadi sudah bentuk buku, ya. Kita punya kodeks Vatikanus. Ini karena ditemukan di Vatikan, ya. Ada juga Kodeks Sinaiticus, disimpan di Vatikan. Kodeks Sinaiticus itu ditemukan di sekitar Gunung Sinai. Ya. Lalu ada Kodeks Alexandrinus juga di Alexandria, masih ada lain-lain lagi. Kodeks Abrogans, Kodeks Argenteus. Nah, itu semua adalah bentuk kuno, ya, bentuk kuno dari kitab-kitab yang kita punyai, gitu Pak. Mungkin itu juga jadi turun sekarang jadi bahasa pemrograman disebut kodeks juga itu kali ya. Jadi memang akarnya mungkin dari. Nah, lantas gini Pak Esra, bagaimana pandangan Pak Esra berkenaan dengan program-program Alkitab yang sekarang kan generasi milenial ke bawah gitu ya, di HP, di komputer, karena kan berat nih kata-katanya dalam tanda petik kan kitab suci. Apakah yang ada di HP, di iPad, di komputer itu juga bisa disebut kitab suci? Dan bagaimana dengan fenomena banyak orang sekarang tidak lagi membawa Alkitab yang dalam bentuk buku ke gereja, ya kan di HP sama aja. Pandangan Pak Esra gimana? Ya, kalau di dalam iPad, di dalam HP ada Alkitabnya, ada program lainnya, ya apa tetap suci? Ya, yang program Alkitabnya itu ya tetap suci memang. Ya, kalau di sebelahnya ada program lain, ya itu lain lagi, gitu. Kalau bagi saya nggak masalah lah, karena gini loh. Ya. Kalau kita harus pertahankan bentuk yang sekarang orang, ya ini kan ada masa peralihan ya kan, dari Alkitab buku ke Alkitab yang di gadget ini ya, kayak HP, elektronik dan sebagainya. Ya. Tapi Alkitab kita juga sadar bahwa dulu juga kan pernah ada masa peralihan. Dari bentuk kuno ke bentuk Alkitab buku. Gulungan. Ya, dari gulungan. Apakah kalau orang-orang zaman dulu bilang, wah tidak boleh ini Alkitab harus gulungan, nggak boleh dalam bentuk buku. Maka tidak pernah ada Alkitab buku sekarang. Ya, saya kira ya memang ada, kalau dibawa ke gereja itu juga mungkin ada kendalanya gini. Kalau waktu pendeta masih khotbah kamu ambil HP tok-tak tabu ini, siapa bisa pastikan bahwa kamu lagi buka Alkitab? Ya, jangan-jangan lagi live. Facebook, lagi Instagram, Facebook, atau ada pasang status kah, ada selfie kah, itu kan jadi kendala. Tapi sepanjang kita memang betul-betul menghargai Tuhan bahwa kita lagi belajar firman dan fokus kepada teks firman Tuhan, ya itu nggak masalah. Jadi persoalan bukan pada program itu sendiri, tapi orangnya. Ya, saudara bawa Alkitab yang buku juga, ya. Sambil pendeta khotbah lihat begini tapi melamun ke sana kemari juga ya sama saja kan. Ya. Pikirannya makan bakmi kemana habis ini gitu. Lagian
Lagian saya sendiri sekarang tuh jarang sekali khotbah bawa Alkitab ini kok, ya. Bawa Alkitab ini kan. Ya. Karena apa? Saya khotbah itu saya nulis semua. Jadi semua ayat Alkitab yang saya pakai sudah saya kutip, sudah saya print. Jadi saya bawa hasil print saja. Ya. Juga kelebihannya program-program Alkitab ini daripada yang buku itu kan, bayangkan bahwa kita punya satu software Alkitab saja kita sudah lengkap dengan concordance di dalam, nyari ayatnya mudah, ya. Kalau bawa Alkitab biasa, mari kita buka kitab Nahum. Itu yang susah begitu. Pendeta khotbah sudah belum dapat Nahum di mana, ya kan? Tapi kalau di laptop kan atau di komputer HP kan gampang dapat, ya. Atau untuk studi, lihat berbagai macam terjemahan, itu cuma satu perangkat saja kan bisa, ya. Ensiklopedia, lihat bahasa aslinya, ya, kan mudah. Jadi menurut saya ya nggak ada masalah lah. Kelihatannya coba dulu kita bilang mau harus Alkitab yang buku. Sekarang sudah masa pandemi begini, ibadah semua online. Ya, dulu pendeta bilang kalau kebaktian jangan buka HP. Nah, sekarang mau bagaimana? Sekarang buka HP. Ya, harus buka, kalau nggak bisa. Ya, jadi itulah pergeseran, Pak. Itulah shifting dari zaman. Cuman kadang ada masih banyak pemimpin-pemimpin atau bahkan gembala yang dengan mindset, pola pikir yang masih dalam tanda kutip jadul gitu, Pak. Sehingga harus bawa Alkitabnya gitu. Kalau yang di HP nggak suci, karena yang suci sebetulnya adalah firman Tuhannya, isi dari Alkitabnya. Nah, balik lagi diskusi Alkitabnya. Sebetulnya dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu dalam bahasa apa saja Alkitab kita ditulis? Kalau kita melihat dari sisi sejarah, maka Alkitab kita itu ditulis dalam 3 bahasa ya, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, dan bahasa Aram. Ya. Oke. Mungkin bahasa Ibrani, ya. Saya yakin banyak orang itu ya. 3 banyak orang mungkin sudah tahu ya, tapi mungkin belum ada yang belum tahu ya. Kira-kira saya kasih lihat begini ya. Nggak ada yang bahasa Latin gitu ya, Pak ya? Bentar Pak ya. Ya ini kalau bahasa Ibraninya. Jadi bacanya dari kanan ke kiri ya. Kanan ke kiri ya. Dari kanan ke kiri. Itu teks perjanjian lama kita itu seperti itu. Itu yang saya tampakkan itu adalah teks dari Ulangan 6 ya, ayat 4. Dengarlah orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Sedangkan kalau Yunaninya, bahasa Yunaninya mungkin ada yang belum pernah lihat modelnya, itu ini ya. Ini misalnya teks Yohanes 1 ayat 1 ya. En arche en hologos kai hologos en prostonteon kai theos en hologos. Nah itu teks Yohanes 1 ayat 1. Sedangkan sebagian itu dalam bahasa Aram ya. Sebagian teks Alkitab itu dalam bahasa Aram. Nah kalau yang belum pernah lihat bahasa Aram, tulisan bahasa Aram ini saya tunjukkan ya. Nah ini modelnya begitu, ya. Nah jadi secara umum perjanjian lama itu dalam bahasa Ibrani. Ya. Tapi ada beberapa bagian di dalam perjanjian lama yang tertulis dalam bahasa Arab, ya, tertulis dalam bahasa Arab. Lalu juga bahasa Yunani itu bahasa umum perjanjian baru, tetapi ada sejumlah kosakata yang dalam bahasa Arab. Misalnya ya. Maranatha, Ephata, Talitakum, ya, itu adalah istilah-istilah dalam bahasa Aramaik. Ya, kenapa bahasa Ibrani ya pada zaman perjanjian lama ya memang bahasanya orang Israel. Kenapa ada bahasa Arab? Karena itu bahasa ibunya Yesus, orang-orang pada waktu itu. Sedangkan kenapa bahasa Yunani ya karena bahasa itu bahasa internasional pada waktu itu. Sehingga supaya Injil-Injil atau perjanjian baru cepat tersebar, maka perlu ditulis dalam bahasa internasional. Kalau saya punya buku itu ya ditulis dalam bahasa Indonesia ya terbatas. Tapi kalau mau go public ya translate in English. YouTube juga kalau mau dikenal ya kasih
teks Inggris. Nah, itu untuk internasional. Makanya bahasa Yunani waktu itu bahasa internasional. Jadi supaya cepat go public, Injil-Injil ditulis dalam bahasa. Tadi Pak singgung bahasa Latin bagaimana? Iya, kenapa apa nggak ada Alkitab yang ditulis dalam bahasa Latin gitu? Yang saya bicara tadi itu Alkitab asli ya. Ya. Alkitab asli 3 bahasa saja. Kan Alkitab bahasa Latin itu memang ada. Alkitab bahasa Aram, ya itu kan tadi kan Aram itu kan hanya apa sisipan-sisipan saja kan. Tapi Alkitab bahasa Aram sendiri itu ada namanya Pesita. Sedangkan bahasa Latin itu namanya Vulgata. Nah itu bukan asli, itu terjemahan, ya terjemahan. Vulgata sendiri itu artinya terjemahan untuk umum. Itu yang lakukan atau yang translate itu namanya Hieronymus, ya Hieronymus atau Jerome, ya, dan dia melakukan terjemahan itu ke bahasa Latin itu atas permintaan dari Paus Damaskus I kira-kira tahun 382, ya. Lalu akhirnya di kemudian hari itu diterima secara resmi juga oleh Gereja Roma Katolik. Makanya Roma Katolik biasa menggunakan bahasa Latin, ya, Alkitab Vulgata. Tapi itu terjemahan tapi Pak ya. Terjemahan, bukan teks asli, ya. Nah ini sebelum kita akhiri Pak, nggak berasa udah 1 jam nih Pak. Tapi terakhir nih ngegong sekali. Mengapa kita tidak pertahankan bahasa asli Alkitab saja seperti saudara kita Muslim dengan Al-Quran yang tetap mempertahankan dalam bahasa Arab misalnya gitu. Karena ini yang sering sekali jadi perdebatan di luar sana. Gitu. Alkitabmu bahasanya banyak gitu. Kenapa itu Pak? Begini, kalau Al-Quran kan ditulis hanya dalam 1 bahasa, yaitu bahasa Arab. Tapi Alkitab kita ini ditulis 3 bahasa. Ya, dari situ saja memang sudah beda. Selain itu juga kita bisa melihat bahwa sebenarnya kita memandang bahasa itu kan hanya bahasa, walaupun Alkitab ditulis Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani, tapi bahasa Ibrani itu ya bukan bahasanya Allah, itu bahasanya manusia. Ya, Ibrani, Hibrania, Heber itu Eber. Jadi Eber itu adalah salah satu generasi sebelum Abram. Namanya Eber. Dari Eber itulah menjadi Heber, lalu Hebrew, lalu Hibrania. Ya. Makanya kemarin ada orang nanya saya, kapan kita menyebutnya Ibrani, kapan kita menyebutnya Israel? Ibrani itu lebih besar dari Israel. Ya. Israel itu keturunannya Yakub. Tapi Abraham itu kan di atas Yakub, kakeknya Yakub. Maka Abraham sendiri bukan orang Israel. Abraham itu asalnya dari Irak sana, ya Urkas di Mesopotamia, dan dia dari jalur dari Eber, maka disebut Abraham orang Ibrani. Jadi Abraham orang Ibrani tapi bukan orang Israel. Nah, orang Israel lalu menggunakan bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu bahasanya manusia, bukan bahasanya Allah di surga. Bahasa Yunani, bahasa Arab itu juga bahasa manusia. Ini beda konsep dengan orang Islam yang mungkin menganggap bahwa bahasa Arab itu bahasanya Allah. Ya, padahal kita melihat bahasa Arab juga bahasanya manusia. Makanya orang non-Islam pun berhak menggunakan bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu bukan hanya bahasanya Islam. Ya, karena itu kalau di Indonesia kita ketemu orang namanya Abdullah, ya itu pasti Islam. Nggak ada orang Kristen nama Abdullah. Tapi kalau di Arab sana orang Kristen juga nama Abdullah. Ya, Abdullah itu kan abdinya Allah, kan gitu ya. Nah, hamba Allah, hamba Tuhan. Ya, saya ini hamba Tuhan, saya Abdullah itu. Nah, kan begitu. Abdullah Esra Soro. Ya, Abdullah Esra Soro, hamba Tuhan Esra Soro. Nah, karena itulah, karena menganggap bahwa bahasa Allah itu bahasa Arab, yang menjadi fanatik dengan bahasa. Tapi karena kita tidak punya konsep begitu, kita nggak ada fanatik dengan bahasa. Nah, lalu kedua adalah tujuan kita adalah supaya isi Alkitab itu dimengerti oleh semua orang di dunia ini. Makanya di dunia ini tidak ada satu kitab manapun yang diterjemahkan lebih banyak dari Alkitab. Ya. Alkitab sudah diterjemahkan ke hampir seluruh bahasa di dunia, dan juga ke dalam suku-suku, bahasa-bahasa suku, ya.
bahasa-bahasa suku. Lalu juga bukan hanya Alkitab secara keseluruhan ya, tapi misalnya sebagian Alkitab. Sebagian Alkitab ini misalnya hanya Injil-Injil saja, ya, hanya Injil-Injil saja. Itu sudah diterjemahkan dengan begitu luas ya. Mungkin saya kasih perbandingan dulu ya. Ini Jadi salah satunya memang karena sumbernya Alkitab sendiri aja udah 3 bahasa ya Pak ya. ya, Kalau Al-Quran 1 bahasa, Arab saja gitu ya. ya. Ini saya pernah nulis ini ya. Alkitab itu unik dalam peredarannya. Tidak ada buku manapun di dunia ini yang peredarannya seluas Alkitab. Dari segi penerjemahan, ini keterangan dari Britannica. Pada tahun 1966, ini baru 66 loh ya. Seluruh Alkitab ada dalam 240 bahasa dan dialek. Salah satu kitab atau lebih banyak bagian Alkitab diterbitkan dalam 739 bahasa lain. Sehingga jumlah penerbitannya ada dalam 1280 bahasa. Ada 3.000 penerjemah Alkitab yang menerjemahkan Alkitab suci pada kurun waktu 1950-60. Berdasarkan fakta yang ada, Alkitab unik, tidak ada duanya dalam hubungan dengan penerjemahannya. Waktu muncul buku Da Vinci Code, itu tahun 2005 itu dianggap bestseller. Ya. Dan 17 juta eksemplar. Tapi kalau lihat Alkitab, ini saudara lihat ini data nih ya. Sampai tahun 1804 itu sudah 409.000. Ya. Kita lihat sampai di bawah ini ya. Ini sampai 86. 7 juta. Ya. Ini baru tahun 66 loh. Belum 66, lagi sampai ya. sekarang 2021. Ya. Ya. Nah, ini Pickering mengatakan bahwa sekitar 30 tahun yang lalu, agar lembaga Alkitab British dan mancanegara dapat memenuhi tuntutan kebutuhan Alkitab, maka lembaga itu harus menerbitkan 1 eksemplar setiap 3 detik dengan bekerja siang malam. 22 eksemplar setiap menit dengan bekerja siang malam. 1.369 eksemplar setiap kerja siang malam. 32.876 eksemplar tiap hari dalam 1 tahun. Dan sungguh menarik untuk diketahui bahwa jumlah Alkitab yang menakjubkan disebarkan ke berbagai dunia dalam 4.583 kotak dengan berat keseluruhan 490 ton. Wow. Nah, saudara bayangkan. Kenapa? Tujuannya ya supaya Alkitab itu dikenali orang. Untuk apa kita mempertahankan bahasa asli, tapi orang baca nggak ngerti sama sekali. Ya. Nah disinilah. Masuk. Kalau misalnya gini, kalau Islam lebih mempertahankan aslinya, yang penting asli, ngerti tidak ngerti urusan nomor 2. Ya kan? Tapi kalau kita yang penting ngerti. Urusan aslinya itu urusan nomor 2. Nah, tapi kan paling bagus juga kan kalau kita untuk studi lebih dalam, kalau hanya sekedar ngerti biasa, ya sudah terjemahan. Tapi kalau bisa memahami dengan lebih dalam, maka kita perlu juga sambil ada terjemahan, kita tetap punya aslinya, ya. Tetapi memang, apakah kita masih punya yang asli? Bagaimana dengan tuduhan-tuduhan bahwa Alkitab kita sudah dipalsukan, sudah diubah? Nah, kita bahas dalam episode berikutnya. Tapi terakhir nih Pak Esra terakhir. Ya. Saya sering dengar istilah manuskrip. Itu apa itu? Manuskrip itu salinan, ya. Okay. Jadi harus dibedakan antara naskah asli dan salinan. Naskah itu kan kayak fotokopinya, tapi karena zaman dulu belum fotokopi, maka orang hanya menyalin. Jadi misalnya saya mempunyai 1 lembaran asli. Ini tulisan saya, ini namanya autograf. Tapi karena belum punya fotokopi, lalu akhirnya Pak Yos minta salinan yang asli ini, lalu Pak Yos salin untuk diri Pak Yos. Maka Pak Yos punya itu namanya manuskrip. Tapi tulisan lagi gitu ya Pak ya? Ya, tulisan lagi. Yang punya saya ini namanya autograf. Yang punya Pak Yos namanya salinan. Nanti Pak Yos punya anak, nyalin lagi dari Pak Yos. Dari teman salin lagi. Maka manuskripnya bertambah banyak. Ya, manuskripnya bertambah banyak. Sementara autograf ini karena dia ditulis dalam papirus yang tidak tahan lama, maka robek, hancur. Maka autograf ini kita sudah tidak punya, ya. Autograf sudah tidak punya, sudah hancur. Tapi kita punya manuskrip banyak, ya. Manuskrip banyak
terbanyak dibandingkan dengan seluruh kitab di dunia. Wow. Ya, bayangkan itu manuskrip itu juara satu karena kita ini punya sekitar 24.600 manuskrip. Itu juara satu in the world. Juara dua itu hanya Iliad karangan Homer yang cuma 610 kayak. Ya. Jauh sekali ya. Jauh, jomplang sekali. Al-Quran lebih sedikit lagi. Ya. Wah Pak, kalau begitu kita nggak punya yang asli dong, hanya manuskrip. Ya memang. Wah, kalau itu kalah dong sama Islam. Tidak, Islam Quran juga tuh yang pegang tuh manuskrip, nggak ada autografnya lagi. Ya, mereka cuma punya dari manuskrip tertua mereka tuh namanya manuskrip Sanaa, itu manuskripnya Quran. Jadi sama-sama pegang manuskrip, nggak ada yang pegang autograf lagi. Ya, karena itu kalau kita mau nguji, bukan nguji autograf, nguji manuskrip. Dan kalau nguji manuskrip tidak ada melawan Alkitab. Ya. Wow, jelas sekali Pak Isra. Saya jelaskan itu pada episode berikutnya. Ya. Kalau ngobras memang nggak berasa Pak, sudah 1 jam lebih ngobras kita. Mungkin sekarang closing statement aja Pak. Apakah Alkitab benar-benar firman Allah? Silakan Pak Isra. Ya, harus dimengerti apa yang kita maksud dengan firman Allah. Karena kata firman itu artinya kata-kata toh. Jadi firman Allah artinya kata-kata Allah. Seringkali dipersoalkan, kan ada kata setan juga. Ada kata manusia juga, ada kata malaikat. Berarti bukan semuanya firman Allah. Ya, apa yang kita maksudkan dengan firman Allah itu bukan seluruhnya kata-kata Allah. Kata-kata verbal dari Allah. Yang kita maksudkan itu adalah bahwa firman Allah itu artinya melalui Alkitab kita jadi kenal, jadi tahu Allah. Jadi sekarang gini loh. Setan atau ular bicara kepada Hawa. Ya, tahu dari mana? Itu kan kata-kata setan. Ya. Setan lalu berkatalah ular kepada Hawa. Kan setan ngomong, berarti itu firman setan. Kan? Ya kan? Secara lurus kan firman setan. Tapi dari mana kita tahu itu firman setan? Musa yang menulis kitab Kejadian juga belum ada waktu itu, belum lahir. Ya. Terus Musa tahu dari mana? Musa tahu dari wahyu Tuhan, wahyu Allah. Maka Allah lah yang beritahu kepada Musa bahwa setan ngomong begini. Jadi memang secara strict itu firman setan. Tapi tahu dari mana? Ya dari firman Allah. Kalau begitu itu pun termasuk firman Allah. Karena kita tahunya dari Allah. Jadi itu pengertian firman itu yang harus dipahami. Lalu apa buktinya Alkitab firman Allah? Tadi saya singgung sedikit soal harmonisasi itu ya. Tapi nanti kita bahas lagi lah. Ya. Ya, itu adalah teaser kita untuk seri berikutnya, Back to the Bible. Acara ngobrol Alkitab santai. Kita akan lanjutkan di minggu berikutnya dengan topik dan pembahasan yang jauh lebih menarik. Tadi ada beberapa pertanyaan kenapa Back to the Bible, karena kita sedang berbagi, kita sedang mengajak banyak gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan supaya kita kembali menjadikan Alkitab sebagai dasar dari setiap pengajaran kita. Bukan perasaan, bukan pengalaman pribadi yang dipaksa menjadi sebuah doktrin. Demikian sahabat Ngobras, kita 1 jam lebih sudah ngobrol bersama Bapak Pendeta Esra Soru, dan saya percaya setiap kita diberkati Tuhan. Sampai ketemu di acara Ngobras berikutnya. Pak Esra silahkan tutup dalam doa berkat bagi setiap kita. Silakan Pak Esra. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah pakai acara ini untuk bisa memberkati dan memberikan pengetahuan, pengertian kepada banyak orang. Kami berdoa supaya semua yang mengikuti juga boleh menangkap kebenarannya. Juga ketika video ini dilihat oleh orang lain lagi, benar-benar mereka dicerahkan dan mendapatkan pengertian yang mendalam soal kitab suci yang kami percayai. Kami akan sambung pembahasan kami pada waktu-waktu yang akan datang. Tuhan boleh memimpin sehingga banyak kebenaran dibukakan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kebenaran yang sudah Engkau berikan. Kiranya Tuhan dimuliakan di atas segala sesuatu. Mohon berkat dan penyertaan Tuhan bagi kami sekalian, terutama bagi kami semua orang-orang percaya yang mengikuti acara ini. Kiranya anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa, penghiburan kekuatan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian.
dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Esra. Sampai ketemu lagi sahabat Ngobras. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.